Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Utami dengan NIM 210240119 dari kelas 3D Ilmu Komunikasi akan menjelaskan sedikit materi yang mengenai perkembangan teknologi komunikasi yang judulnya ialah Konvergensi Media, Perkembangan Teknologi Komunikasi. Pengertian konvergensi media mengutip dari buku Cyber Society, Teknologi Media Baru dan Disrupsi Informasi tahun 2020, karya Catur Nugroho, konvergensi media adalah integrasi media lewat digitalisasi yang dilakukan oleh industri media. Konvergensi media ini dilakukan untuk menghasilkan serta menerbitkan berbagai konten media melalui alat dan infrastruktur teknologi untuk dimanfaatkan oleh audiensi yang beragam. Seorang peneliti asal Amerika, Henry Jenkins, mengatakan bahwa kata konvergensi sendiri digunakan untuk menggambarkan perubahan teknologi industri, budaya, sosial yang datang bersama-sama dari industri sebelumnya yang terpisah dan terkait dengan pekerja terampil. Selanjutnya, konvergensi media menurut para ahli. Yang pertama, menurut Henry Jenkins, di tahun 2006 Henry mendefinisikan konvergensi media sebagai aliran konten di beberapa platform media, kerjasama industri dengan media, dan kegiatan migrasi media. Yang kedua, menurut Flau, seorang ahli bernama Flau merumuskan teori tentang konvergensi media. Menurutnya, konvergensi media terdiri dari 3 poin penting, yang terdiri dari computing, information technology, communication network, dan digital content. Yang ketiga, menurut Burnett dan Marshall, konvergensi media merupakan penggabungan media, industri telekomunikasi, dan segala bentuk media komunikasi ke dalam bentuk digital. Konvergensi media erat kaitannya dengan proses digitalisasi. Proses konvergensi media, yang pertama ada cross promotion, di mana media yang berkonvergensi saling kerjasama untuk mempromosikan dan memperkenalkan konten media satu sama lain. Kerjasama dalam bentuk iklan, audio, video, teks, dan elemen visual lainnya. Yang kedua ada cloning. Cloning yaitu konten satu media yang diduplikasi dan diperbanyak untuk dimuat di media lain sebagaimana aslinya. Yang ketiga ada competition. Media bermitra sekaligus bersaing pada saat yang sama. Kedua media yang terkonvergensi saling bekerja sama dengan promosi, tetapi produk berita tetap dilakukan masing-masing. Yang keempat ada content sharing. Berbagi konten yaitu kedua media yang berlainan saling berbagi konten dengan bentuk konten tersebut dikemas ulang atau berbagi budget pendapatan. Yang kelima ada full convergence, yaitu media yang berbeda saling bekerja sama secara penuh untuk semua lini bisnis, mulai dari pengumpulan bahan, produksi, pemasaran, dan distribusi konten. Selanjutnya ada dampak positif dari konvergensi media. Yang pertama, konvergensi media dapat memperkaya informasi secara meluas tentang seluruh dunia karena ada akses internet. Yang kedua, memberikan banyak pilihan kepada masyarakat pengguna untuk dapat memilih informasi yang diinginkan sesuai selera. Contohnya adalah televisi. Yang ketiga, timbulnya demokratisasi informasi di mana semua orang bisa mengakses informasi secara bebas dan luas dengan berbagai cara dan bentuk. Yang keempat, dalam bentuk implikasi ekonomi, konvergensi berpengaruh terhadap perusahaan dan industri teknologi komunikasi karena mengubah perilaku bisnis. Selanjutnya, dampak negatif konvergensi media. Yang pertama, perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadi kecanduan teknologi atau cyber media dan cyber society. Adanya ketergantungan teknologi di mana segala sesuatu menjadi serba praktis dan otomatis. Menurut pendapat saya teknologi yang praktis memang bagus karena mempercepat dan memudahkan. Namun hal ini juga bisa menjadi buruk jika kita tidak bijaksana dalam menggunakannya. Yang kedua, media cetak atau media tradisional atau media konvensional mulai kalah dengan media modern atau media baru atau media online. Yang ketiga, adanya kesenjangan sosial yang semakin besar. Pengaruh konvergensi media terhadap masyarakat.
Secara umum, konvergensi media ini telah banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi dan kemudahan bagi penyedia informasi untuk mempublikasikan informasinya kepada khalayak. Namun, tanpa kita sadari, fakta ini juga membawa perubahan bagi pola dan tatanan kehidupan masyarakat. Sisi praktis yang ditawarkan melalui konvergensi media ini tentu saja menjadi prioritas yang dicari oleh banyak orang. Dampak dari segi sosial telah jelas menunjukkan bahwa dengan adanya konvergensi media ini telah merubah pola interaksi masyarakat. Dikarenakan kemudahan dan jangkauan yang luas dari media saat ini membuat banyak orang memanfaatkannya. Lalu selanjutnya contoh dari konvergensi media. Contoh konvergensi media antara lain ada Kompas. Kompas merupakan salah satu media yang paling berpengaruh di Indonesia. Sebelumnya, Kompas hadir dalam bentuk media cetak seperti koran, surat kabar, atau surat harian. Manajemen Kompas lalu melakukan konvergensi media dengan meluncurkan portal berita kompas.com. Portal ini memberikan berita yang lebih cepat, real time, dan beragam. Selain portal media, Kompas juga menyediakan versi digital atau online dari koran Kompas berupa e-paper Kompas. Selain Kompas, terdapat contoh konvergensi media lainnya, yaitu Tempo Media yang merupakan majalah, Tempo.co, Tempo TV. Terus yang kedua ada Republika. Terus yang ketiga ada Media Indonesia, dan yang terakhir ada Seputar Indonesia seperti Harian atau Sindu.com yang tayang di RCTI. Yang terakhir kesimpulan, mengutip dari buku Cyber Society, konvergensi media adalah integrasi media lewat digitalisasi yang dilakukan oleh industri media, di mana menurut Henry Jenkins di tahun 2006 mendefinisikan konvergensi media sebagai aliran konten di beberapa platform media, kerjasama industri dengan media, dan melakukan kegiatan migrasi media. Beliau juga menjelaskan bahwa konvergensi media juga berarti kemampuan media untuk mengirimkan berbagai bentuk konten kepada masyarakat. Perubahan ini dapat berupa perubahan media informasi, perubahan cara melakukan komunikasi, perubahan media cetak, dan perubahan penggunaan media digital. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.